warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fadul Maulana Firmansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang kabel tray. Kabel tray adalah media untuk meletakkan susunan kabel agar rapi mudah ditelusuri. Meskipun fungsinya sama-sama untuk merapikan susunan, beberapa keunggulan lainnya dari penggunaan kabel tray. Instalasi pemasangannya lebih mudah, perawatannya lebih murah, pengecekan instalasi kabel lebih mudah dilakukan, tidak menghantarkan arus listrik sehingga minim resiko tersengat arus listrik, tahan terhadap cuaca ekstrim seperti panas dan hujan. Beberapa bahan yang digunakan dalam pembuatan kabel tray: baja karat, baja galvanis, aluminium, fiberglass yang diperkuat, dan PVC. Ada beberapa jenis kabel tray. Di antaranya adalah kabel tray pejal. Kabel tray jenis ini memberikan perlindungan maksimum pada kabel, tapi membutuhkan pemotongan tray dari mulai kabel dimasukkan sampai kabel keluar. Kabel tray berlubang. Sesuai dengan namanya, kabel tray jenis ini memiliki banyak lubang atau yang sering disebut dengan ventilasi tray. Tujuan dari ventilasi tray ini adalah agar sirkulasi udara baik di sepanjang kabel. Selain itu, debu dan percikan air dapat berjatuhan lewat lubang tersebut. Kabel tray tangga. Kabel tray ladder adalah kabel tray yang dibentuk dari dua lubang besi pinggir yang dihubungkan oleh palang-palang besi sehingga membentuk kabel tray yang menyerupai tangga. Balok melintang yang terdapat pada kabel tray ini biasanya memiliki interval reguler di urutan 4 sampai 12 inci. Selanjutnya, kabel tray pagar. Kabel tray pagar atau jaring ini biasanya digunakan untuk saluran instalasi kabel berukuran kecil, di mana kabel kecil yang digunakan jumlahnya sangat banyak. Contohnya untuk telepon atau kabel jaringan komputer. Selanjutnya, pemasangan tray. Agar kabel tray dapat digunakan optimal sebagai pengaman listrik, berikut beberapa tips agar penggunaan kabel tray optimal. Pastikan lokasi pemasangan kabel tray tidak menghalangi akses ke equipment seperti ke akses tangga, pintu, dan manhole. Jauhkan kabel tray dari vessel bergerak seperti silo timbangan. Hal tersebut karena jika kabel tray dipasang dengan silo dapat membuat gerak silo terhambat. 3. Jika ingin dipasang secara bertumpuk, maka di antara kedua kabel tray atas dengan tray bawah minimal berjarak 30 cm. Pastikan pemasangan kabel tray tidak dipasang pada zona mudah terbakar, kecuali jika lokasi pemasangan mempunyai spesifikasi fireproof atau fire retardant. 4. Usahakan dalam instalasi kabel tray dilakukan oleh tangan yang profesional, berpengalaman, dan paham tentang peraturan safety dan kelistrikan. 5. Saat pemasangan kabel tray, usahakan untuk memisahkan kabel power dengan kabel signal. Hal tersebut agar memudahkan Anda di jauh hari jika ingin melakukan maintenance. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.